Oke, udah ya. Nah, tadi putus di reaksi NDC. Saya dikasih ke saya itu hostnya. Udah Pak. Iya. Ada yang tahu apa cirinya dari reaksi adis? Dia itu pemecahan gugus rangkap ya Pak. Ya, jadi adisi itu kita sedikit hubungkan ke lintas materi ke materi farmaseutik bahasa Latin. Adisi itu bahasa Latinnya ada gitu kan, tambahin. Jadi kalau ada tambahin atau bertambahnya atom, maka otomatis ikatan rangkapnya jadi hilang. Ya, jadi ciri khas daripada reaksi adisi itu adalah berubahnya senyawa tak jenuh. Tak jenuh itu apa, Patria? Senyawa yang ada rangkapnya menjadi jenuh, menjadi nggak ada rangkapnya. Ya, seperti itu. Kalau kalian tanya, kok hilang rangkapnya? Karena dia harus memegang atom yang baru. Misalnya kalau kamu bayangin analoginya tangan kamu dua, kamu lagi megang satu benda dengan menggunakan dua tangan. Tiba-tiba ada benda baru, ada atom baru lah kalau bahasa kimia gitu. Otomatis di saat kamu memegang dua benda tersebut ternyata harus memegang benda yang baru, maka tangan kamu kan jadi melepas benda yang tadi. Nah, jadi memegang benda yang baru. Iya. Di saat memegang yang benda yang baru kan otomatis tangannya jadi ikatannya jadi tunggal atau tangannya jadi satu-satu. Tidak berpegang keduanya ke satu benda. Ya. Seperti itu. Nah, ini kita coba buat reaksinya ya. Benzen, kita buat benzen. Ditambah dengan gas hidrogen. Nih. Nah, di sini saya sudah informasikan dulu ke kalian. Jadi kata buku itu reaksi adisinya benzen itu ada dua, gitu. Apa? Ada yang pertamanya siapa? Yang pertamanya benzen direaksikan dengan senyawa hidrogen. Yang satu lagi benzen direaksikan dengan senyawa halogen. Betul. Nah, ini jangan sampai keliru. Tadi kita juga pernah pertama kali reaksi dengan atom halogen kan. Seolah-olah kan seperti ini, seolah-olah. Ya. Tapi di saat diadisi, ini katalisatornya beda. Kalau kamu pengennya substitusi, katalisatornya adalah menggunakan logam. Tadi si FeCl3, HCl3, atau logam-logam halogenida lainnya lah, intinya gitu. Nah, di saat kamu pengen adisi, ya, maka katalisatornya bukan logam halogenida, tetapi sinar matahari. Bukunya ada yang bilang pakai UV, ada beberapa buku bilang juga pakai SM. UV ultraviolet, SM-nya adalah sinar matahari, maksudnya itu bukunya. Jadi adisinya ada dua, iya. Ada yang menggunakan halogenida, ada yang menggunakan hidrogen. Ya. Nah, di sini ya, nanti akan menghilangkan ikatan rangkapnya. Karena ada ikatan rangkap yang terkonjugasi itu rangkap tidak gitu. Ya. Biar rangkapnya yang ada, maka setiap C harus megang Cl, harus dikasih atom baru, ya, biar tangannya nggak megang atom C tetangganya. Jadi dia harus megang atom Cl, gitu. Nah, seperti ini. Iya. Cl-nya ada berapa ini? Yang nempel sama
hasilnya? Ada berapa atom Cl? Ada berapa atom Cl? 6, Pak. Ada 6. Nah, berarti Cl2-nya dikali berapa koefisien? Kali 3, Pak. 3, betul. Di sini kali 3, 3 kali 2, 6. Makanya di sini Cl-nya 6. Ikatan lengkapnya putus apa? Putus kan? Misal, Pak, saya pengen nggak putus. Ya udah kita gambar aja kalau kamu pengen. Nih, kasih 1. Di sini ya. Kamu hitung sendiri. Ini C ini udah jadi dewa siwa nih, tangannya banyak banget. Ke atas 1. Iya. Ke atas 1. Ke kanan megang juga. Ke sini ke kiri 2. Dan ini kan kalau kita lihat ini adalah CH kan. CH gitu kan. Berarti ini harusnya ada H-nya kan kalau kita tulis sebetulnya. Ternyata kalau kamu pengen ada rangkap ini tangannya jadi banyak banget. Kalau kamu nggak percaya kenapa bensinnya emang CH? Kan setiap sudutnya CH, makanya rumusnya kan C6 H6. Berarti kan setiap sudutnya ada atom H-nya. Kan gitu. Ya berarti di setiap sisi ini kan ada atom H-nya juga. Kayak gitu. Cuma nambahin keluar tangan 1 ke si Cl. Nah, sedangkan kalau kamu pengen, ini saya gedein gambarnya. Kamu pengennya di sini tetap ada rangkap, tapi dikasih juga kayak yang tadi. Gitu, haknya dikasih. Kayak gini. Gitu. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan gambarnya begini. Nah, kalau gitu kan udah menyalahi aturan. Siapa ini si atom C-nya? Ini atom C-nya udah banyak banget tangannya. Ke atas iya, ke bawah iya, 2, ke kanan iya, ke kiri 2, 5 tangan C. Emang benar C tangannya 5, kan salah. Gitu. Kalau kamu masih tetap kekeh misalnya rangkap, ternyata salah ya katanya salah. Makanya rangkapnya hilang. Dan sesuai dengan pengertian buku yang tadi katakan bahwa reaksi adisi itu adalah merubah ikatan lengkap menjadi ikatan tunggal. Seperti itu. Ya. Namanya jadi apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada 6 tuh panggilannya apa? Sikloheksan. Kalau ada 6 atom yang sama berarti namanya Nggak apa, jika heksa ya. Heksa. Kau bilangnya heksa ya? Kan ini nomornya juga ada 6. Oh, iya. Apanya yang heksa? Heksanya di nomor berapa aja? Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apanya yang heksa? Kloronya. Heksa, kloro. Nempel sama siapa? Sama senyawa siklis rantai senyawa siklis yang ada 6. Berarti heksa sikloheksana. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksa. Jadi kalau kamu bilang ada di misalnya, kamu kan suka kenal nama istilahnya. Ini cerita aja ya. Di kloro gitu. Kamu kan suka kenal di tri kloro, trimetil. Kalau kamu bukunya udah bilang di, ini wajib keluar 2 nomor. Misalnya 23 atau 22 boleh. Tapi kalau sampai di kloro terus dia cuma ngasih 1 nomor, kamu ini wajib bertanya. Atau mungkin bisa jadi dia salah. Masa mau bilang di tapi nomornya 1, 1 lagi di mana kloronya? Gitu. Kalau saya suruh gambar 3 di kloro benzen. Nah, nomornya aja cuma dikasih 1. Saya taruh di kloronya 1 lagi di mana? Kalau mau ya di sini sudah 2 nomor. Maka sama di saat orang itu bilang heksa wajib keluar 6 nomor karena heksa itu 6. Keluar 6. Oh iya, no, siapanya yang ada 6? Kloronya, kloridanya ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai prematur ya.
Dari segi penamaan bilang heksa, nomornya cuma ada 5. Ya gimana, orang juga bingung gambarnya. Suruh gambar 6 cabang, iya. Tapi cuma dikasih petunjuknya 3 nomor, ya apa yang mau digambar? Jadi ini ada yang salah soalnya atau apanya mungkin ada yang keliru. Jadi kalian pun harus melihat dengan hati-hati, dengan cermat. Ya, di saat dibilang ya wajib ada 2 nomor. Kalau cuma 1 nomor, ya apa yang mau digambar, satu lagi mau ditaruh di mana? Nomornya aja nggak dikasih tahu, gitu. Sederhananya ya. Jadi itu yang saya sedikit cerita sama kalian supaya kalian nggak keliru. Karena ada beberapa yang saya perhatikan dia bilang penta, dia bilang tetra, tapi ternyata penunjukan tempatnya cabang itu di mana nggak ada, nomornya kurang. Terus kita yang mau gambar kayak gimana gambar kayak gitu, aneh. Ya, nah sini terbukti putus materialnya putus. Nah sekarang si adisi yang kedua. Nah di adisi yang kedua ini pakai logam nikel, ya. Sama akan jadi sikloheksana. Nah, jadi kan ini rangkapnya terkonjugasi, bukan tangkap, enggak tangkap. Nah, biar hilang rangkapnya di masing-masing atom C, berarti kan di sini butuh H-nya 2. Aduh. Saya kasih contohnya 2 aja. Berarti semuanya dibikin CH2, Pak Tri. Jadi kan kalau yang tadi bensin CH aja. Iya. Berarti butuh berapa atom H-nya? 6. Jadi sini kalikan 3. Maka hilanglah sikatan rangkapnya atau resonansinya. Menjadilah namanya sikloheksana. Ya sama kayak dia nih yang tadi ya. Base-nya kan sikloheksana. Yang ini mah nggak dikasih cabang. Nah, seperti itu. Ya, selesai deh penjelasan yang ada di slide saya. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, saya baca di buku ini ada yang reaksi dengan ini. Iya, saya akuin kok bahwa slide saya ini nggak lengkap. Saya yakin masih banyak yang lain reaksi-reaksinya. Tapi menurut saya ini sudah cukup, ya saya pribadi ini sudah cukup. Tapi kalau dikatakan kurang, kamu lihat dari buku referensi yang lain, saya pun mengakuinya. Ini seperti itu. Jadi ini adalah reaksi-reaksi yang ada di benzin sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa atom H ini akan pindah bereaksi dengan nukleofil atau sesuatu yang bermuatan negatif. Ya, dari suatu senyawa ke reaksi yang lainnya. Misalnya mau ditambahin dengan apa? Dengan halogenida kita ambil yang Cl negatifnya, dengan asam nitrat kita ambil OH negatifnya, dengan CHCl3 dengan CH3Cl kita ambil Cl-nya, dengan asam sulfat kita ambil HO-nya. Intinya semua yang ditarik sama H ini adalah yang bermuatan negatif. Jadi itu cara sederhana saya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa yang terjadi pada reaksi benzin adalah substitusi nukleofil. Yang ditarik pasti ya negatif-negatif ya Pak. Iya, kayak gitulah sederhananya ya. Ataupun dengan reaksi-reaksi yang lainnya. Maka itu terjadi reaksi substitusi ya. Yang kedua, yang bisa diceritakan ternyata adisi itu bisa benzin itu bisa diadisi ya Pak, sekalipun sulit. Iya. Dan benzin ini mempunyai 2 sifat adisi. Satu adisi pada senyawa halogen, kemudian adisi dengan gas hidrogen. Ya. Nah, nanti jangan sampai keliru untuk yang mana. Untuk yang reaksi dengan gas halogen, CCl2, Br2, I2. Dia takut tertukar dengan apa? Takut tertukar dengan yang substitusi. Perbedaannya di mana? Kalau yang nomor 1, substitusi dengan atom halogennya, itu katalisatornya menggunakan logam. Logam halogenida. Jadi Al, Br3, Lc3, di mana logam-logam katalisator ini menyesuaikan dengan senyawa yang akan direaksikan dengan benzin. Kemudian, untuk yang adisi halogenida, perbedaannya dengan yang substitusi halogenida adalah apa? Di katalisator tadi ya. Tadi kalau yang tadi pakai logam halogenida, sedangkan yang adisi halogenida itu menggunakan katalisator UV atau sinar matahari.
seperti itu. Nah, yang terakhir adalah adisi hidrogen. Untuk adisi hidrogen ini menggunakan logam nikel, ya, di mana benzin akan kehilangan rangkapnya membentuk senyawa sikloalkana atau alkana yang berputar. Ya, alkana kan ciri khasnya di materai tunggal. Jadi disebutnya sikloalkana-alkana yang berputar dan yang tidak menghilangkan sifat alifatisnya. Guru mengatakan seperti itu. Ya. Jadi itulah reaksi yang terjadi pada benzin atau yang kita katakan sebagai sifat kimia benzin. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan ya? Ada ya? Atau bingung? Apa pusing? Apa stres? Mana Sally? Belum ada sih Pak kalau yang itu Pak. Kenapa saya nggak dengeran? Putus-putus. Kalau yang tadi dijelasin, Sally anaknya. Ya, yang lainnya, Mbak Amalia, Mbak Yulita, Mas Fahmi, Mbak Sarah, Mbak Mutiara, gimana? Bisa nggak? Pesan saya, ya, kalau mafia, matematika, fisika, kimia, itu tidak hanya sekedar dilihat saja solusi untuk belajarnya. Tidak seperti bahasa Indonesia yang cuma dilihat saja. Matematika, fisika, kimia wajib kamu coret. Kalau kamu nggak coret, kamu nggak nyoba bikin reaksinya, percuma benar. Ya, percuma, nanti kamu mudah hilang. Jadi akan ada nanti istilah-istilah tuh seperti murid-murid yang dulu. Ya kita ngerti Pak kalau ada Bapak, tapi kalau Bapaknya udah nggak ada nih Pak, ngajar di rumah, udah pasti ngeblank Pak, bingung lagi apa yang mau ditempel-tempelin, mana yang mau direaksin ya, karena satu kesalahan yang murid-murid saya kerjakan waktu di SMK dulu adalah apa? Dia hanya sekedar lihat saya tulis-tulis saja di papan tulis. Tapi kalau mereka membuatnya di kertas sendiri dengan mencoret-coret, saya yakin dia mudah. Dan ini satu pengalaman cerita saya, bukan saya ingin memudahkan atau menganggap enteng kimia organiknya. Kimia itu seperti biologi, dia selalu berputar ya di dunia ini. Ya, nggak mungkin ada satu siklus yang bisa putus dari hukum biologi, hukum kimia itu nggak mungkin. Ya. Dan ternyata kalau kalian tahu, ya, reaksi ini selalu bolak-balik. Maksudnya gimana Pak Tria? Etuna bisa dirubah jadi benzen. Benzen pun bisa dirubah jadi etuna. Alkana bisa berubah jadi sikloalkana. Sikloalkana pun bisa berubah jadi alkana. Dan ternyata reaksi itu selalu bolak-balik tergantung dari babnya. Kalau lagi di babnya alkana, alkana bisa berubah jadi sikloalkana. Berarti sifat alkana secara kimianya adalah bisa menjadi sikloalkana. Di babnya sikloalkana dapat dibuat dari alkana. Ternyata dari cerita itu adalah apa? Saya membuktikan dulu waktu saya sekolah farmasi di tingkat sekolah menengah ya. 2 buku yang saya dapati kimia organik dari kelas 2 dan kelas 3 setelah saya rangkum. Kedua buku tersebut yang saya pelajari 2 tahun. Setelah saya rangkum, saya cuma dapetin 2 lembar 4 halaman. Dan seiringnya waktu banyak murid-murid saya memodifikasi semua rangkuman saya saat itu. Ya. Dan ternyata apa? Wah, dia dengan bangganya lapor ke saya. Patria masih kalah sama saya. Kenapa Patria 2 lembar 4 halaman? Saya dong. 1 lembar 2 halaman. Sudah memuat reaksi yang ada di kelas 2 farmasi dan kelas 3 farmasi. Ya saya bilang ya saya apresiasi. Ya di mana-mana muridnya lebih pintar lah. Saya bilang. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin modern. Dan ternyata ya itu yang membuat saya dulu termasuk yang susah dengan kimia organik, saya sering dihukum, buku catatan saya kosong karena saya dukung terus untuk maju ke depan. Ya. Tapi ya saya nggak putus asa ya, saya nggak putus asa. Kenapa? Ya ternyata di saat saya mengalami kesulitan, saya coba
dengan segala kekurangan saya bisa ngerangkum itu. Dan ternyata ya berhasil ya. Dan jadinya apa? Ya bisa dikatakan sebenarnya kalau reaksinya cuma sedikit Bang Fatih. Iya, reaksinya sedikit, balik kok. Reaksinya itu aja. Bolak-balik tergantung kamu dari sisi mana kamu lihat. Jadi saya bilang, kalau dilihat dari sisinya sikloalkana, itu jadi pembuatan sikloalkana. Kalau dilihatnya di bab alkana, yaitu sifat kimianya alkana. Reaksinya sama nggak? Sama, itu juga. Nih. Nah, kalau kalian ngerasa saya takut dengan kimia dan lain sebagainya, ya itulah sedikit-sedikit motivasi saya untuk kalian. Ya. Satu, kimia itu nggak bisa hanya sekedar dilihat, harus ditulis, harus dicoba sendiri. Ya. Kedua, kalau kamu rasa itu sulit buat kamu suatu mata kuliah, cobalah rangkum. Ya. Cobalah rangkum dengan apa yang modelnya kamu suka. Mau dibikin tabel, mau dibikin gambar, sehingga kamu punya keinginan untuk baca. Ya, jadi jangan, udah susah, kayak juga kamu rangkum, pegang bukunya aja saya udah enggak banget, ya pegang slide-nya apalagi, ya udah, kalau gitu ya udah nggak ada motivasi sama sekali. Ya, cobalah dibuat seperti yang memang kamu inginkan, yang kamu rasa itu mudah. Ya, dicoba dulu, ya. Nanti juga itu jadi peluang bisnis. Maksudnya apa? Saya juga ngajarin sama anak-anak saya. Ya. Kamu kalau di kuliah itu banyak peluang bisnis yang bisa kamu kerjakan. Contohnya apa? Kamu buat rangkuman setiap mata kuliah. Terus apa? Kamu share, kamu jual ke teman-teman kelas lain, ke angkatan lain. Setelah kamu rapikan, kamu ketik, dan kamu sebagainya, kamu jual. Banyak di kelas-kelas kuliah itu banyak orang-orang tipikal yang pengennya terima beres. Banyak. Zaman saya kuliah di Gunung S1, di S2 banyak yang pengennya terima beres karena mereka sibuk dengan aktivitasnya. Ya saya manfaatkan peluang-peluang itu untuk bisnis saya. Cuman ya selembar seharga 5.000, tapi laku nggak laku, tergantung saya mau fotokopi berapa banyak itu laku. Malah terkadang kesini-sini saya jualannya udah pakai apa? Udah pakai link, gitu kan? Patria, saya butuh rangkuman mata kuliah ini, S2. Ya, saya kasih linknya, transfer dulu ke saya, ke OVO atau ke apa, ke rekening saya kan. Nanti baru saya kasih akses linknya. Ya, gitu. Ya. Kalau kayak gitu boleh nggak sih, Pak? Ya boleh. Itu kreasi kamu, kenapa enggak? Silakan aja. Itu mempermudah Iya, teman-teman soalnya selama kamu. ini sering nggak sih gratis gitu kan. Ya, silakan aja. Kalau kamu mau, silakan aja. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa saya kasih saat ini. Karena ini kebetulan juga udah waktu sholat, nanti ya di lain waktu kalau saya nanti ada waktu lagi, ya kita lanjutkan. Karena memang slide tadi juga ini belum selesai ya, karena saya juga nunggu respon kalian. Terus saya cerita panjang lebar, taunya kamunya kemana-mana, gitu kan ya, kayak gitu. Ya mungkin itu saja untuk saat ini ya. Ada yang mungkin nggak, Mbak Seli? Udah cukup, Mbak Seli? Iya cukup Pak. Paling nanti saya nanya soal aja ya Pak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak Pak. Ya.